Hai, selamat datang di Ngopi with Analis bersama Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneers Cross Channel di Indonesia. Oke, kali ini Bosku akan ditemani oleh saya, Oki Adasama, dan rekan saya, Ali Ramadan. Kita di sini akan membahas saham IPO dalam waktu dekat. So, jika ingin tahu lebih dalam terkait saham IPO ini, jangan kemana-mana dan stay di Pilar Mas Investindo Sekuritas Channel. Touch your heart, touch your profit. Pioneers Cross Channel di Indonesia. Oke Bosku, pada segmen Ngopi with Analis kali ini, kita akan membahas saham IPO yang tentunya berbeda nih dari pembahasan video-video sebelumnya. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Ali. Mas Ali, saham apa yang akan IPO dalam waktu dekat? Oke Mas Oki, baik. Jadi saham yang akan IPO dalam waktu dekat ini ada Widodo Makmur Perkasa ya, atau kode tikernya WMPP. Nah, WMPP ini salah satu perusahaan konglomerasi di mana dia itu banyak sekali anak usahanya. Salah satunya itu ada yang sudah listing ya, yaitu Widodo Makmur Unggas atau kode tikernya itu WMU yang baru-baru ini juga listing. Nah, seperti itu. Nah, juga sektor usahanya sendiri untuk WMPP ini dia itu masuk sektor consumer non-cyclical, di mana lini bisnisnya itu merupakan peternakan sapi ayam, rumah potong hewan, daging olahan dan pakan ternak, serta bahan makanan dan konstruksi. Seperti itu Mas Oki, kalau untuk emitennya sendiri. Nah, sedangkan dia juga istilahnya itu mempunyai beberapa pesaing ya, di mana itu pesaingnya ada JPFA, ada Cepin, dan lain juga seperti itu. Pesaing yang sudah listing di Bursa Efek pesaingnya tentunya Indonesia. juga sudah listing di Bursa Efek itu. Nah, 3 pesaing ini memang pesaing yang lini bisnisnya itu kurang lebih sama Kurang banget. lebih sama, jadi fair ya kalau kita ingin membandingkan bisnisnya. Yes, betul sekali. Oke, tadi Bosku sudah terinformasi nih terkait saham yang akan IPO ini bergerak dalam sektor consumer non-cyclical, dan pesaing-pesaingnya juga cukup jelas ya, di saat ini sudah listing di pasar. Nah, tentunya saat ini Bosku juga akan bertanya-tanya terkait strategi dari dana IPO, dan total dana IPO ini kira-kira akan digunakan untuk apa nih oleh manajemen? Oke, baik Mas Oki. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari prospektus perseroan ya, di mana ada di sini range IPO-nya tuh di harga 160 sampai 220 ya, di mana potensi dana yang dihimpun sebesar 1,3 triliun sampai 1,8 triliun. Nah, ini merupakan IPO yang lumayan besar size-nya, di mana juga perusahaan di sini menunjuk 4 menjamin pelaksanaan emisi efek sekaligus, di mana ada BRI Dana Reksa, kemudian juga ada CMB Sekuritas, UBS Tiket Sekuritas, dan juga ada yang terakhir itu ada Mira Aset Sekuritas juga berpartisipasi dalam penjaminan emisi efek di IPO ini Mas Oki. Nah, kalau untuk penggunaan dananya sendiri itu dibagi-bagi Mas Oki ya, di mana penggunaan dananya itu mayoritas untuk penggunaan dana yang untuk produktif ya, untuk ekspansi perusahaannya seperti itu. Nah, dari total 100% dananya itu 11,43% itu digunakan untuk membiayai pengembangan kerjasama operasi logistik dan rumah potong hewan di Australia. Jadi Mas Oki, sebelumnya ini dia itu salah satu supplier hewannya atau peternakannya itu ada di Australia. Ekspor berarti? Iya, untuk supplier dia kayak gitu kan. Nah, di mana dia itu udah menjadi supplier perseroan selama 10 tahun kurang lebih. Nah, dalam hal ini kedepannya perusahaan itu mengajak company atau suppliernya ini menjadi mitra kerjasama operasinya seperti itu. Nah, itulah salah satu penggunaan dananya. Kemudian juga ada 19,5% untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan di Sulawesi dan Papua seperti itu kan ya. Nah, jadi memang istilahnya dia ini kan sudah mempunyai peternakan seperti itu ya kan. Tapi di sini penggunaan dananya itu untuk memperluas lagi, di mana peternakannya itu diluas lagi sehingga menciptakan produksi hewan lebih banyak lagi, dan juga itu dia juga berencana untuk memperluas lahan-lahan komoditasnya, karena kan company ini juga mempunyai komoditas ya, seperti jagung seperti itu ya, produksi komoditas ya. Nah, dia juga berencanakan untuk memperluas lahan itu agar produksi komoditas itu lebih banyak lagi seperti itu. Nah, selanjutnya ada untuk sekitar 32,57 itu untuk modal kerja perseroan, terutama pemberian bahan bakunya. Dan yang terakhir, nah ini 17,9% untuk pembayar utang perseroan dan grup usahanya. Jadi hanya 17,sekian% yang digunakan untuk membayar utang di Mas Oki gitu. Jadi dapat dikatakan sebenarnya ini cukup menarik ya. Karena dari segi bisnis ada potensi
pertambahan, di mana Yes, kapasitas produksinya bertambah, otomatis kan dapat memberikan satu kontribusi revenue pada betul. tahun-tahun ke depannya. Betul. Dan di satu sisi penggunaan sebagian persen tadi ya, 17% ya. 17, sekian persen hanya digunakan untuk membayar utangnya membayar aja. utang itu diproyeksikan dapat memberikan satu keringanan terkait debt to equity ratio Betul untuk sekali. Widodo Makmur Perkasa ke depannya. Yes. Oke, kali ini Bosku sudah cukup terinformasi nih dari strategi Pak manajemen untuk melakukan alokasi dari dana IPO tersebut. Tentunya ada pertanyaan yang cukup krusial nih dari para investor semua terkait kinerja keuangan masa lalunya. Apakah profit kah? Atau malah rugi kah? Atau malah stagnan? Gimana nih Mas Ali? Ya, baik Mas Oki. Jadi kalau kita review sedikit tentang kinerja keuangannya ya, misalkan dari segi penjualannya, di tahun 2020 itu MPP masih bisa membukukan laba Mas Oki. Atau penjualannya itu masih tumbuh sebesar 7,92% dari yang 2,8 triliun di tahun 2019 menjadi 3 triliun di tahun 2020. Kalau untuk penjualannya. Jadi di tahun 2020 ini walaupun tahun-tahun sulit ya, tapi perseroan masih bisa membukukan pertumbuhan penjualannya positif. seperti itu. Nah, kalau untuk laba bersihnya itu memang dia turun ya Mas Oki ya, turun dari yang 106 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 81 miliar di tahun 2020. Tapi penurunan laba bersih ini memang terjadi karena memang ada pendapatan lain-lain keuangannya seperti beban-beban keuangan yang membengkak di situ, bukan karena beban operasi perseroannya seperti itu. Makanya Jadi tadi ada salah satu tujuan untuk IPO ini adalah mengurangi beban keuangan perusahaan. Yes, gitu betul. tujuannya. Yes. Kalau untuk keuangannya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk total asetnya ya, tadi kan kita review sedikit tentang income statement-nya. Nah, kalau untuk balance-nya ini ada total asetnya, di mana di tahun 2020 itu total aset perusahaan itu 3,5 triliun. Sedangkan di 2019 itu mencapai 2,9 triliun atau ada pertumbuhan nih dari segi total asetnya seperti itu. Nah, kemudian komposisinya sendiri nih Mas Oki ya. Jadi kalau kita mereview di 2020 itu komposisi equity-nya itu 26%, sedangkan liabilitasnya itu mencapai 74%. Memang di sini liabilitasnya lebih tinggi ya daripada ekuitasnya, di mana ekuitasnya di sini hanya 930 miliar dan liabilitasnya tuh 2,5 triliun dengan rasio debt to equity ratio 2,79 kali. Nah, tapi karena dia ini melakukan equity financing ya, sehingga ada perubahan struktur nih ketika setelah IPO seperti itu. Di mana setelah IPO itu nanti porsi ekuitasnya menjadi 29,71% dan liabilitasnya itu 70,29% seperti itu. Jadi memang di sini akan menurun ya rasio DER-nya kalau setelah IPO ini, di mana rasio DER-nya itu berpotensi akan menjadi 2,36 kali Mas Oki, atau turun dari sebelum IPO setelah itu. Oke, kali ini Bosku sudah terinformasi cukup banyak nih. Yang pertama adalah alokasi dari strategi dana IPO untuk Widodo Makmur Perkasa. Terus kita juga ada pembahasan terkait kinerja keuangan. Walaupun ada perlambatan di tahun 2020 dari segi laba bersih, namun pembukaan aktivitas di 2021 tentunya menjadi satu trigger nih, di mana pemulihan ekonomi harapannya memiliki dampak positif untuk Widodo Makmur Perkasa dari segi kinerja. Nah, saat ini yang menjadi pertanyaan dan ditunggu-tunggu oleh para bosku tentunya adalah valuasi saham Widodo Makmur Perkasa. Gimana Mas Ali? Oke, baik Mas Oki. Jadi kita di sini menggunakan metode price to earning ya untuk pendekatan valuasi WMPP sendiri, di mana kompetitornya di sini ada 3, yaitu ada JPFA, Cepin, dan Main. Nah, dari price to earning ratio sendiri, kita mendapatkan PI dari WMPP ini sebesar 12,58 atau lebih rendah dari kompetitornya sebesar 13,67 kalau dirata-ratakan dari kompetitor tadi. Nah, sehingga kita dapatkan valuasinya dari mengalihkan PI kompetitor tadi rata-ratanya dengan IPS perseroan yang sudah di-adjust, didapatkan harga wajar perseroan yaitu 206,39 Mas Oki. Nah, sebenarnya harga wajar ini masih di tengah-tengah, di range tengah-tengah book value-nya, di mana kan book value-nya itu di harga 160 sampai 220 ya Mas Oki ya, di mana harga wajar itu masih di tengah-tengah. Jadi kemungkinan sih final price-nya nggak jauh-jauh dari harga itu ya mungkin ya Mas Oki ya. Jadi masih ada upside ya berarti ya? Yes, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, tentunya yang menjadi perhatian bagi para bosku adalah tanggal-tanggal penting agar para bosku tidak ketinggalan untuk ikut membeli
Widodo Makmur Perkasa. Oke, kalau tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan, di sini ada masa penawaran umumnya ya, pada tanggal 22 sampai 24 November 2021 akan berlangsung. Kemudian juga perkiraan tanggal penjatahannya itu di tanggal 24 November 2021, sedangkan distribusi sahamnya di tanggal 25 November, dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia itu di tanggal 26 November 2021. Oke, menarik banget nih. Jadi, para bosku dapat melakukan pencatatan nih mungkin di handphonenya atau di kalendernya agar tidak terlewat IPO dari Widodo Makmur Perkasa. Terima kasih banget Mas Ali, dan terima kasih juga untuk para bosku yang udah stay di segmen Ngopi with Analis kali ini. So, biar nggak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang itu dapat terinformasi. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.